Banyak orang mengatakan, adab di atas ilmu. Kalimat ini terdengar baik, tapi jarang diuji secara logis. Sebelum setuju atau menolak, kita perlu memahami dulu apa itu ilmu dan apa itu adab. Karena tanpa memahami definisinya, kita mudah salah menempatkan prioritas. Pembahasan ini bukan untuk merendahkan adab, tetapi untuk melihat posisi keduanya secara jernih dan rasional. Ilmu adalah pemahaman yang benar berdasarkan fakta dan bukti. Ilmu membantu manusia memahami realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita rasakan. Ilmu membuat kita tahu sebab dan akibat. Jika kita menjatuhkan benda, kita tahu benda itu akan jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi. Itu bukan sekadar pendapat, tetapi hasil pengamatan dan perhitungan. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu berperan hampir di semua bidang. Dalam kesehatan, ilmu menentukan diagnosis dan pengobatan. Dalam teknologi, ilmu memungkinkan kita menggunakan listrik, internet, dan alat komunikasi. Dalam ekonomi, ilmu membantu mengatur keuangan dan sistem perdagangan. Tanpa ilmu, manusia hanya mengandalkan perkiraan. Perkiraan bisa benar, tapi seringkali juga salah. Ilmu mengurangi kesalahan karena didasarkan pada pengujian dan analisis. Ilmu juga membentuk cara berpikir yang teratur. Orang yang terbiasa menggunakan ilmu akan mempertanyakan sesuatu sebelum menerimanya. Ia akan mencari data, membandingkan informasi, dan mempertimbangkan dampaknya. Karena itu, ilmu bukan hanya kumpulan informasi. Ilmu adalah cara memahami dan menilai sesuatu dengan benar. Adab adalah sikap dan tata cara dalam berinteraksi dengan orang lain. Adab terlihat dalam cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara memperlakukan sesama. Adab menjaga hubungan sosial tetap stabil. Tanpa adab, komunikasi bisa menjadi kasar dan merusak hubungan. Orang bisa menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang menyakitkan. Namun kita perlu membedakan antara fungsi sosial dan fungsi kebenaran. Adab berfungsi menjaga suasana dan hubungan. Adab tidak berfungsi menentukan benar atau salahnya sebuah informasi. Misalnya, seseorang bisa berbicara dengan sangat sopan tentang sesuatu yang ternyata keliru. Orang lain bisa berbicara dengan nada tegas tetapi menyampaikan data yang akurat. Dalam hal ini, adab membuat suasana nyaman, tetapi ilmu menentukan apakah isi pembicaraan itu dapat dipertanggungjawabkan. Adab penting untuk etika, tetapi ilmu penting untuk kebenaran. Kesalahan umum dalam perdebatan ini adalah mencampur peran ilmu dan adab. Ilmu menentukan isi pemikiran. Adab menentukan cara penyampaian. Kalau isi sudah salah, penyampaian yang baik tidak mengubah kesalahan itu menjadi benar. Tetapi kalau isi sudah benar, penyampaian yang kurang halus tidak mengubah fakta tersebut. Dalam diskusi serius, yang diuji adalah argumen, bukan ekspresi wajah atau kelembutan suara. Logika menilai bukti, bukan perasaan. Karena itu, ilmu berada pada ranah kebenaran, sedangkan adab berada pada ranah etika sosial. Keduanya berbeda bidang. Menyebut adab di atas ilmu berarti menempatkan etika sosial di atas penentu kebenaran. Secara logis, itu tidak tepat. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata. Dalam dunia kedokteran, pasien membutuhkan dokter yang memahami anatomi, diagnosa, dan prosedur medis dengan benar. Keramahan tentu baik, tetapi yang menyelamatkan nyawa adalah ketepatan ilmu. Dalam dunia teknik, jembatan tidak akan berdiri kokoh hanya karena insinyurnya sopan. Jembatan berdiri karena perhitungan yang tepat dan pemahaman struktur yang benar. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, kemajuan besar terjadi karena pemahaman yang mendalam. Tokoh seperti Isaac Newton menjelaskan hukum gravitasi yang menjadi dasar fisika klasik. Albert Einstein mengembangkan teori relativitas yang mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Al-Khwarizmi mengembangkan konsep aljabar yang masih digunakan dalam pendidikan modern. Ibnu Sina memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran. Mereka dihargai karena ilmunya memberi dampak nyata bagi manusia. Peradaban maju karena pengetahuan yang akurat dan terus berkembang. Jika masyarakat lebih mengutamakan kesan sopan daripada isi yang benar, maka yang terjadi adalah kekeliruan yang diterima karena tampilannya baik. Orang bisa menyebarkan informasi salah dengan bahasa yang halus. Orang lain bisa langsung percaya karena tidak ada kesan kasar atau agresif. Ini berbahaya,
Karena kebenaran bisa kalah oleh penampilan. Ilmu mengajarkan kita untuk menguji informasi. Tidak semua yang terdengar lembut itu benar. Tidak semua yang terdengar tegas itu salah. Kalau prioritas dibalik, kita bisa lebih sibuk menilai gaya daripada substansi. Ilmu tanpa adab memang tidak ideal. Penyampaiannya mungkin terasa kurang nyaman. Namun secara fungsi, ilmu tetap menghasilkan solusi dan pemahaman. Dalam situasi darurat, orang lebih membutuhkan kompetensi daripada keramahan. Dalam keputusan penting, orang lebih membutuhkan analisis daripada kesan. Adab membuat interaksi lebih baik, tetapi ilmu membuat keputusan lebih tepat. Itulah perbedaan peran yang tidak bisa disamakan. Jika kita menyusun secara logis, ilmu adalah fondasi. Fondasi menentukan arah dan menopang seluruh bangunan. Adab adalah pelengkap yang memperindah dan menjaga hubungan tetap baik. Keduanya penting, tetapi tidak berada pada tingkat yang sama. Ilmu menentukan kebenaran. Adab menentukan cara. Tanpa ilmu, kita tidak tahu apa yang benar untuk disampaikan. Tanpa adab, penyampaian mungkin terasa keras, tetapi kebenaran tetap ada. Karena itu, pernyataan, adab di atas ilmu, perlu dipertimbangkan kembali. Yang lebih tepat adalah ilmu dan adab berjalan bersama, dengan ilmu sebagai dasar. Adab bukan hal yang kecil. Adab penting untuk menjaga hubungan manusia tetap baik dan harmonis. Namun dalam menentukan arah hidup, dalam membangun sistem, dalam mencari kebenaran, ilmu memiliki peran yang lebih mendasar. Sebelum kita berbicara dengan baik, kita harus tahu apa yang benar untuk dibicarakan. Sebelum kita bersikap sopan, kita harus memahami situasi dengan tepat. Ilmu memberi arah. Adab memperhalus perjalanan. Dan sesuatu yang memberi arah selalu menjadi fondasi utama.